Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sofyan Lutfianto dari UBJJ UT Jember. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat kursus di LMS Moodle. Caranya, langkah pertama teman-teman langsung memasuki browser, lalu klik LMS Moodle Sign In. Setelah itu pilih customer portal. Setelah memasuki customer portal, teman-teman mengisi bagian kata sandi sesuai yang telah dibuat teman-teman. Setelah teman-teman mengisi, langsung login. Setelah teman-teman login, teman-teman akan memasuki pada portal yang berisi seperti ini. Di bagian segmen, teman-teman klik saja GGO akun teman-teman. Setelah teman-teman mengklik akunnya, teman-teman akan memasuki website LMS Moodle seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah membuat kursus, hal yang pertama teman-teman perhatikan yaitu di bagian edit mode. Sini klik saja di bagian edit mode, karena kalau tidak diklik teman-teman tidak bisa membuat kursus. Setelah itu di bagian profile, teman-teman bisa mengganti bahasa sesuai bahasa teman-teman. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia karena di sini saya sudah membuat kursus, jadi saya akan menggunakan kursus yang saya buat yaitu informatika kelas 11. Saya klik saja. Nah, setelah kita memasuki kursus yang kita buat, hal yang pertama kita buat yaitu kehadiran peserta didik. Tambahkan aktivitas atau sumber, klik di bagian semua, pilih kehadiran. Di bagian nama kita isi saja kehadiran peserta didik. Di bagian deskripsi teman-teman bisa mengisi atau memerintahkan peserta didik untuk mengisi kehadiran. Setelah teman-teman membuat deskripsi, di bagian nilai kita memberikan nilai 100 saja, terus kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di bagian kehadiran peserta didik kita klik lagi di bagian kehadiran peserta didik, terus kita pilih tambahkan sesi. Di bagian ini kita bagian tanggal, saya akan memulai pembelajaran ini dari tanggal 1 Mei 2024 dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Deskripsinya silahkan Anda mengisi kehadiran. Sebelum jam pelajaran dimulai, sebelum mata pelajaran dimulai. Setelah kita membuat deskripsi, di bagian multi sesi teman-teman bisa mengulangi sesi di atas berikut sesuai hari atau jadwal teman-teman. Di bagian sini, di bagian perekam siswa, saya akan izinkan siswa untuk merekam mereka sendiri. Terus kita pilih allow student to update on attendance untuk siswa secara manual mengisi kehadiran, atau bisa saja mengakses kehadiran kapanpun peserta didik membuka website LMS Moodle-nya. Untuk di bagian multisesi ini biasanya digunakan pada pembelajaran tutorial webinar yang mana guru atau dosen memberikan jadwal sesuai dengan keputusan dosen itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan program siswa. Di bagian allow student to update on attendance, saya klik saja. Setelah itu tambahkan.
Oh maaf teman-teman, karena di sini dimulai tanggal 24 Mei, jadi tambahkan sesi di tanggal 24 saja dari jam 7 sampai dengan jam 12 malam. Setelah itu tambahkan. Nah, setelah kita membuat ini, kalau sudah ada satu sesi berhasil dibuat, berarti kehadiran peserta didik telah kita buat dengan sukses. Setelah itu kembali lagi ke kursus. Setelah kita membuat kehadiran peserta didik, selanjutnya saya akan membuat aktivitas materi pembelajaran. Kita di bagian direkomendasi pilih saja berkas. Di bagian berkas tuliskan saja materi pembelajaran sesuai mata pelajaran teman-teman. Setelah itu di bagian deskripsi isi silahkan Anda mempelajari materi yang telah disediakan. Setelah itu di bagian pilih berkas, teman-teman bisa mengunggah berkas di bagian ini, tambah, terus file. Di sini saya sudah membuatnya, hak cipta dan hak paten. Klik saja, tinggal open, unggah berkas ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Setelah kita membuat materi pembelajaran, selanjutnya saya akan mencantumkan video tentang pembelajaran tersebut. Tambahkan aktivitas atau sumber. Di bagian direkomendasikan kita pilih URL. Di bagian nama, yaitu teman-teman bisa mengisi sesuai apa yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan mengisi video pembelajaran. Hak kekayaan intelektual. Di bagian URL eksternal, teman-teman bisa langsung mengisi linknya saja. Sini saya sudah menyiapkan. Setelah itu deskripsi, teman-teman bisa mengisi. Silahkan Anda menonton, silahkan Anda tonton video tersebut untuk memahami materi hak kekayaan intelektual. Setelah itu, setelah membuat deskripsi, kita langsung simpan dan kembali ke kursus. Setelah kita membuat video pembelajarannya, tambahkan aktivitas atau sumber. Di bagian ini kita pilih forum. Setelah itu nama forum tulis saja diskusi. Saya menuliskan diskusi 1. Di bagian deskripsi tulis pertanyaan yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya. Di sini saya sudah menyiapkan. Terus kita tambahkan kerjakan secara mandiri tanpa copy paste atau tanpa mengcopy paste teman sejawat. Setelah itu di bagian jenis forum saya akan memilih sebuah diskusi sederhana. Kita setelah membuat ini jenis forum, kita atur deadline-nya saja.
di bagian tanggal jatuh tempo kita klik aktifkan, karena berhubung kursus ini mulainya tanggal 24, kita mulai dari tanggal 24 2024, jamnya jam 7.00 sampai tanggal batas akhir aktifkan sini sampai tanggal 18 Mei 2024 sampai jam 12 malam. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Di bagian ini lupa, di bagian tanggal batas akhir saya akan batas akhirnya tanggal 18 Juni 2024 jam 12 malam. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah kita membuat diskusi 1, kita tambahkan penugasan, tambahkan aktivitas atau sumber. Di bagian tambahkan aktivitas atau sumber, pilih penugasan. Di bagian nama penugasan tulis saja tugas 1 atau terserah teman-teman mau ditulis apa. Nah, di bagian deskripsi saya telah membuat pertanyaannya, buatlah contoh ilustrasi hak cipta dan hak paten. Setelah itu di bagian instruksi aktivitas, jawablah pertanyaan di bawah ini dan unggah menggunakan file PDF. Setelah itu kita atur deadline-nya saja. Izin pengajuan dari aktifkan dari tanggal 24 Mei, ini jam 7, jatuh tempo tanggal 18 Mei jam 12 malam. Ingatkan saya untuk menilai, kita samakan saja dengan jatuh tempo. Setelah itu di bagian tipe pengajuan, pilih pengajuan berkas. Jumlah maksimum berkas yang diunggah 20. Ukuran maksimum ini terserah teman-teman, saya pilih yang 20. Ukuran maksimum pengajuan yaitu 1 MB. Tipe berkas yang diterima, di bagian pilih, klik pilih, pilih semua jenis berkas, atau karena kita tadi sudah menentukan, pilih saja yang PDF. Setelah itu simpan dan perubahan. Setelah itu, setelah kita membuatnya, kita kembali dan simpan dan kembali ke kursus. Oh, ini salah, ini Juni, kita ubah Juni di bagian bulannya. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah kita membuat tugas 1, kita tambahkan kuis, tambahkan aktivitas atau sumber, pilih kuis. Di bagian nama kita tulis kuis. Deskripsi kita tulis kuis yang kita inginkan. Saya setelah menyediakan di Word. Setelah itu waktu pengerjakan
kuis dimulai. Aktifkan tanggal 24 Mei dari jam 7 pagi. Tutup kuis, aktifkan tanggal 18 Juni jam 23:59 atau jam 12. Setelah itu waktu pengerjaan berakhir, secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Di bagian nilai kelulusan beri nilai 100. Setelah itu setelah kita telah membuat kuisnya, kita langsung simpan dan kembali ke kursus. Di bagian nilai kelulusan kita beri nilai 10. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Terus scroll ke bawah. Nah, belum ditambahkan soal. Untuk menampilkan kuis di LMS Moodle, langkah pertama klik bank soal. Setelah itu di bagian soal-soal kita pilih import. Setelah itu di bagian format berkas kita pilih Blackboard, dan format berkas Blackboard ini saya sudah buat sebelumnya, contohnya yang seperti ini. Setelahnya kita langsung saja pilih berkas, choose file, kita pilih kuis, open, unggah berkas ini. Setelah itu import. Nah, setelah tampilan kuis seperti ini, berarti setelah tampilan seperti ini berarti kuis kita telah berhasil dibuat, teman-teman. Jadi seperti ini pembuatan kursus pada LMS Moodle. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.